Halo guys, kembali lagi bersama gue Z. Oke, pada video kali ini gue akan beritahu kalian 5 mob yang paling langka di Minecraft. Tapi sebelum itu, ini 5 mob yang langka secara umum ya guys, bukan secara terlalu spesifik. Jadi misalkan kalian nanya, "Bang, pink sheep mana? Bang, brown sheep mana? Bang, spider jockey mana?" atau lain-lain. Ya nggak ada, dikarenakan gue ngejelasinnya secara umum. Jadi di sini kalian bisa lihat spawn egg. Dan ya, gue bakalan ngehitung atau gue bakalan nge-rate dari spawn egg ini, dari seluruh spawn egg ini. Jadi kita bakalan ya memberi peringkat dari mobnya, bukan dari jenis lebih lengkap lagi atau lebih spesifik. Oke, so ya, sebelum kalian nonton videonya sampai habis, mudah-mudahan jangan lupa kalian like dulu videonya. Kita targetin 5 like seperti video sebelumnya, dan subscribe channel YouTube dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah biar berubah menjadi abu-abu, so kalian gak bakal ketinggalan info terbaru di Minecraft. Dan jangan lupa follow Instagram gua. Without any further ado, let's get into the intro. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might. Oke, untuk di peringkat kelima ini mobnya ya gimana ya, tergantung keberuntungan kalian juga. Jadi di peringkat kelima ialah Endermite. Asal kalian tahu, Endermite itu langka guys. Endermite itu spawn bukan secara natural. Jadi di overworld ataupun di nether, apalagi di DN, kan gak bakalan melihat Endermite ini spawn secara natural. Jadi bagaimana Endermite spawn? Endermite spawn jikalau Enderman teleport. Nah, di sini jikalau Enderman teleport, Endermite memiliki 15% kemungkinan untuk spawn. Dan di sini jikalau kita melempar Ender Pearl, maka ada 5% kemungkinan bahwa Endermite ini bakalan spawn. Jadi ya, mereka itu ada disebabkan keberuntungan atau hal yang tidak disengaja. Dan mereka ini sebenarnya ya emang gak ada di overworld dan nether dan the end secara natural. Mereka ini harus ada kejadian agar bisa spawn. Dan dengan ini ya wajar sih kalau dia berada di peringkat kelima, dikarenakan ini langka coy. Apalagi Ender Pearl itu susah untuk didapatkan, kita harus membunuh Enderman lagi kan. Dan ini semua tergantung keberuntungan dengan kalian. Kalau kalian melempar Ender Pearl misalkan kayak gua ini, lalu mendapatkan Endermite, ya berarti kalian beruntung. Dan kalau kalian nggak dapat ya berarti kalian lagi bad luck atau nggak beruntung. Tapi kalian boleh pantengin terus Enderman, dikarenakan kemungkinan Endermite spawn dari Enderman teleport itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada kita melempar Ender Pearl. Ya 15%, kan udah gue bilang tadi. Tapi di sini kalian harus membunuh Enderman cepat-cepat, dikarenakan Endermite itu ialah musuh Enderman. Dan kalian nggak mau apa yang kalian cari selama ini mati dikarenakan Enderman. So ya, kalau kalian memang pengen Endermite, boleh koleksi Ender Pearl atau pantengin Enderman teleport. Tapi ingat, kalian harus cepat-cepat membunuh Enderman-nya, walaupun itu adalah hal yang sulit. But ya, whatever, kita langsung ke peringkat 4 aja guys. Oke, untuk peringkat keempat ini merupakan salah satu monster di bawah laut. Ya, mungkin kalian udah tahu kalau gua disebut monster dan bawah laut, ya apa lain kalau bukan Guardian dan Elder Guardian. Namun di sini kita ambil satu mob aja ya, yaitu Elder Guardian. Dikarenakan Guardian itu ya lebih banyak daripada Elder Guardian. Di dalam sebuah monumen atau di sekitarnya terdapat banyak sekali Guardian, bahkan mungkin lebih dari 10 atau 20, I don't know. Tapi di sebuah ocean monumen hanya terdapat 3 Elder Guardian. Yap guys, cuma ada 3. Yang pertama di atas dan yang kedua di kedua belah sayap. Jadi di sini Elder Guardian itu langka, seriously langka. Kenapa langka? Dikarenakan Ocean Monument itu langka. Literally kan harus mencapai perjalanan yang jauh untuk pergi ke daerah ini. Yang pertama-tama kalian harus mencari kartografer di sebuah village dan mendapatkan mapnya, lalu berjalan puluhan ribu blok untuk pergi ke Ocean Monument ini. Dan menurut gue itu cukup langka dikarenakan itu membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang lebih. Dan niat juga, kalau kalian gak ada niat kalian gak bakalan mau melakukan semua ini. Mungkin kalau kalian beruntung kalian bakalan melihat Ocean Monument di dekat kalian. Tapi itu kalau kalian beruntung. Kalau kalian gak beruntung kalian bakalan melihat Ocean Monument jauh banget, bahkan mungkin sampai 50.000 blok. Mungkin, I don't know. Dikarenakan Minecraft World Generation itu kan random. Jadi ada kemungkinan kalau sejauh itu kan harus tempuh perjalanan untuk pergi ke Ocean Monument ini guys, dan berjumpa dengan Elder Guardian sehingga kalian bisa mendapatkan wet spawns dari mereka. Wow, I'm rapping. Jadi ya, dengan semua hal itu cocok banget Elder Guardian berada di peringkat ketiga. Sebenarnya Guardian juga sih, tapi ya dikarenakan Guardian itu lebih banyak daripada Elder Guardian, ya Elder Guardian tersaingi. Maksud gua Guardian tersaingi. So ya, kita lanjut ke nomor 3 ya guys. Let's go. Oke, untuk peringkat ketiga ini bukan makhluk overworld, bukan makhluk nether. Kita beralih ke makhluk the end lagi.
Di peringkat ketiga adalah Shulker. Kenapa Shulker bisa langka? Dikarenakan Shulker hanya bisa ditemukan di satu tempat, yaitu NCT dan N-Ship, ya, dua tempat. Jadi untuk mendapatkan Shulker ini atau berjumpa dengan Shulker ini, kalian harus pergi ke dimensi yang lain atau DN. Dan di sini menuju ke DN ya membutuhkan waktu yang sedikit lama, ya, dikarenakan kita harus mencari Ender Pearl, lalu mencari Blaze Rod, membuat Ender Eye, lalu pergi ke Stronghold dan mencari End Portal Room menuju ke dimensi DN, lalu mengalahkan Ender Dragon agar mendapatkan portal menuju NCT. Dan mencari NCT ini bukanlah kegiatan yang mudah, Bambang. Itu susah benar karena NCT ini tergolong struktur yang langka banget. Jadi ya di sini untuk pergi ke NCT ini kalian harus melalui beberapa proses. Ya, prosesnya pertama-tama kalian surviving dulu sebentar, ambil bahan, mining segala macam, dan mencari Blaze Rod, mencari Ender Pearl, membuat Ender Eye, mencari Stronghold yang lumayan lama, dan pergi ke Stronghold mencari End Portal Room, lalu masuk ke dalam End Portal Room dan mengalahkan Ender Dragon. Setelah itu teleport ke dimensi DN, maksud gua teleport ke kotanya dan mencari NCT. Dan ya baru kalian menemukan Shulker. Singkatnya begitu. Walaupun kalau kita mikir secara realistis itu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan kalau kalian nggak niat mainnya. Sementara untuk Ocean Monument kalian tinggal menemukan kartografer dan kalian boleh pergi dengan menggunakan kapal kalian atau boat kalian. Sesimpel itu. Sedangkan ini ya emang complicated karena emang dasarnya ini complicated banget mencari NCT itu, guys. Dan hadiahnya ya bagus banget kalau kalian pergi ke chest di N-Ship. Hadiahnya itu serius bagusan banget. Ada pedang looting, fire aspect, intinya bukan pedang biasa. Dan terdapat Elytra, salah satu item yang bisa kalian dapat hanya di sini. Di tempat lain gak bakalan ada. So ya, di peringkat ketiga adalah Shulker yang bakalan membuat kalian terbang. Dan kalian juga bisa membuat Shulker box dengan Shulkers ini. Dan kalian juga bisa membuat Shulker ini berada di overworld dengan cara memancingnya menggunakan boat atau kapal, atau menggunakan minecart, walaupun menggunakan minecart itu lebih sulit. But yeah, whatever, let's get into the second list. Let's get it. Oke, itu peringkat kedua ini merupakan salah satu mob yang berada di biome yang paling unik di Minecraft, yaitu Mushroom Biome. Dan pastinya mobnya itu ya cuman mushroom. Ya, kenapa langka? Dikarenakan kalau kalian pikir-pikir, mencari Mushroom Biome ini itu susah bener. Mushroom Biome ini kalau nggak salah gua hanya mencakup sekitaran beberapa persen, intinya kecil banget. Dan di sini ya mencari Mushroom Biome ini sulit. Tapi kalau kalian udah mendapatkan Mushroom Biome ya gampang banget melihat mushroom ini. Tapi tetap aja mushroom ini langka dikarenakan biome yang ditempatinya itu langka. Jadi kalau biomenya itu nggak langka ya otomatis mob ini nggak bakalan langka. Dikarenakan mob ini hanya akan spawn di sini, di tempat lain nggak bakalan. Kecuali kalian pakai mode kreatif. Itu bisa kalian spawn secara spawn egg ya kan, atau menggunakan command. Tapi yang jelas mushroom hanya spawn di biome ini, yaitu Mushroom Island, yang merupakan biome yang langka banget. Ya seriusan langka banget. Dan ya mencarinya ini butuh butuh niat, tekad, dan kesabaran. Dikarenakan Mushroom Island ini atau Pulau Mushroom ini berada biasanya di tengah lautan, guys. Jadi dia ini nggak berada di tengah-tengah daratan, enggak. Mereka ini berada biasanya nih ya di tengah lautan. Dikarenakan emang dari kelangkaannya dan dari world generationnya itu paling sering di lautan. Dan di sini kalau kalian pergi kemari, kalian bakalan aman, nggak akan ada hostile mob dan mob lain yang bakalan spawn. Hanya ada dua mob yang bakalan spawn, yaitu bat atau kelelawar, itu pun di gua, dan mushroom, ya itu doang. Dan di sini kelelawar itu cuman di Bedrock Edition, berarti di Java Edition cuman ada mushroom ini doang. Dan di sini mushroom ini dapat memberikan kalian susu dan dapat memberikan kalian makanan tidak terhingga, yaitu mushroom stew. Yang menurut gua tempat ini tempat yang paling aman di Minecraft dari kejamnya dunia Minecraft. Jadi ya boleh kali-kali jalan kemari, boleh kali, walaupun membutuhkan 1 atau 2 bulan dari hidup kalian, tapi bolehlah. Langka guys, tapi worth it, very worth it. Dan inilah dia mob yang paling langka di Minecraft menurut spawn egg-nya, bukan secara spesifik, yaitu adalah Skeleton Horse. Literally Skeleton Horse ini ialah mob yang paling langka di Minecraft. Kenapa? Mereka ini spawn secara random. Dari puluhan juta blok di Minecraft, mereka ini spawn secara random.
nggak ada biome yang spesifik. Kalau mushroom bakalan spawn di mushroom, kalau elder guardian bakalan spawn di ocean monument, kalau shulker bakalan spawn di NCT, dan kalau endermite membutuhkan ender pearl atau enderman. Sementara ini random, literally random. Kalau kalian beruntung, kalian bakalan menemukan skeleton horse ini. Seperti gua bakalan putar klip waktu udah lama banget nih live stream gua menggunakan Minecraft Pocket Edition, dan gua menemukan skeleton trap. Sini men, kasihan kan, nggak bisa ngapa-ngapain kan, kalian cuma datang untuk mati. Oh my god, petir. Okay, that was sick. Oh my god. That was rare. That was freaking rare. That was rare. Oh my god. Oh enggak, bentar. Mana tadi? Mana skeleton trap ya? Skeleton trap itu, men. Mana skeleton? Itu gua beruntung banget. Seriusan beruntung banget. Hanya beberapa orang yang beruntung yang dapat melihat itu di depan mata kepalanya, dan gue adalah salah satu orang beruntung itu. Dan itu bukan settingan, seriusan, itu di live stream loh guys, live stream berbulan-bulan yang lalu, gue lupa kapan, tapi yang jelas live stream. Itu kalau nggak salah gue penonton gue masih 8 kalau nggak salah gue. Dan di sini keuntungan dari skeleton horse sendiri, mereka dapat berenang di air. Yes, mereka dapat berenang di air. Jadi kalau horse biasa kan biasanya tuh kalau berada dalam air kita bakalan jatuh dan mereka bakalan terbang ke atas atau berenang ke atas. Skeleton horse ini enggak, mereka bakal mengikuti apa yang tuannya perintahkan walaupun di dalam air. Jadi kalau mereka berada di dalam air, mereka bakalan masih berenang dan nggak bakalan berhenti. GG gaming emang guys. Dan bukan hanya itu, kalau kalian melihat skeleton horse dan tiba-tiba ada petir, mereka bakalan berubah menjadi skeleton trap, yang dimana skeleton horse akan berpecah menjadi 4 dan terdapat skeleton dengan panah dan seperti pasukan di situ. Dan itu kejadian yang lebih langka lagi guys, tapi nggak kita masuk ke dalam list. Yang kita masukin ke list atau peringkat pertama cuma skeleton aja, maksud gua skeleton horse aja, bukan skeleton trap. Tapi ya gua beruntung banget sih bisa menyaksikan kejadian itu, karena itu langka banget loh. So guys, I think that's all for today. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Dan ya, subscribe dari kalian itu berharga banget bagi gua, support dari kalian itu lebih berharga lagi, dan like video dari kalian itu berharga banget. Yang paling penting itu support dari kalian lah. So ya, terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di share ke teman kalian informasi ini biar kita sama-sama cerdas, dan sharing informasi kalian di kolom komentar di bawah. Full open sharing, jangan ada yang terhendak-hendak. So ya guys, I think that's all for today. See you guys in the next video. Love you guys so much. See ya in the next video guys. Peace out.